Nah, kita mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا يا عليم Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Insyaallah taala pembahasan kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan fiqih berkurban, di mana insyaallah taala sebagaimana yang kita ketahui Pak ya, bahwa alhamdulillah kita sudah masuk pada bulan Zulhijjah, dan kita juga sudah mengetahui bagaimana bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang sangat mulia. Ia termasuk ke dalam 4 bulan haram, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-36, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan, minha arba'atun hurum. Di antara 12 ini ada 4 bulan suci selain bulan Ramadan. Dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari bahwa 4 bulan ini adalah 3 thalathun mutawaliyat, 3 berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram. Sehingga Zulhijjah masuk ke dalam bulan haram. Dan yang satu terpisah, yaitu bulan Rajab, antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Maka alhamdulillah kita telah melewati bulan Zulqa'dah, bulan haram, dan masuk kepada bulan haram yang lain, yaitu bulan Zulhijjah, di mana di bulan haram ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah tadi ayat 36, fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan haram ini, janganlah kalian berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Karena dosanya itu lebih besar Pak ya, dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat 36 tadi. Kata Ibnu Abbas, wa ja'ala dzanba fihinna 'azam wal ajra wal 'amala shaliha fihinna 'azam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan maksiat pada bulan-bulan haram itu lebih besar daripada waktu-waktu yang lain. Begitu juga pahala dan amal saleh. Itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini kita atau pada tahun ini kita masuk pada bulan Zulhijjah, di antara bulan haram, bulan yang amal soleh itu besar sekali pahalanya dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Dan terkhusus Pak ya, selain bulan Zulhijjah itu adalah bulan yang amal soleh begitu besar pahalanya, nah terkhusus lagi yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi memang 29 atau 30 hari bulan Zulhijjah itu semuanya pahalanya besar gitu Pak ya, secara umum, karena dia bulan haram. Tapi lebih penting lagi atau lebih besar lagi yaitu di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan di mana di antara amalan yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah berkurban. Sehingga pada kesempatan kali ini kita manfaatkan Pak ya momen ini, karena sudah masuk pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan di antara amalan yang sangat agung adalah berkurban. Maka kita pada pertemuan kali ini mencoba mempelajari bagaimana fikih berkurban
berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama tentu kita membahas tentang definisi ya, bahwa apa yang dimaksud dengan kurban itu sendiri. Kalau kita dalam negeri kita Indonesia, memang kita seringnya bilang kurban, gitu ya. Tapi secara bahasa fikih para ulama menyebutnya dengan udhiyah. Jadi udhiyah atau dhahiyah yang berarti adalah mengorbankan, artinya mengalirkan atau menyembelih hewan ternak untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dalam kitab-kitab para ulama ketika mereka membahas tentang fikih berkurban ini, maka mereka menyebutnya dengan istilah udhiyah atau dhahiyah. Makanya kemudian hari lebarannya disebut dengan Idul Adha. Adha itu artinya adalah berkurban, menyembelih, gitu ya, adha. Nah, diambil dari kata ini, udhiyah. Karena memang pada hari itu kita dianjurkan untuk dhahiyah, untuk berkurban. Namun memang kemudian di negeri kita itu disebut dengan kurban. Kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang sembelihan kita ini itu diniatkan untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tidak salah secara istilah. Namun kalau kita lihat dalam kitab para ulama, maka mereka memberikan judul dengan udhiyah. Karena memang secara asal namanya adalah udhiyah atau dhahiyah. Makanya kemudian disebut dengan Idul Adha. Tapi ini adalah definisi ya. Jadi memang tidak salah mau disebut kurban, Idul Adha, semuanya boleh. Karena ini hanya sebuah nama. Nah, sekarang kita bahas tentang hukumnya. Nah, barangkali mungkin ini sering kita dengar ya tiap tahun, bahwa para ulama sepakat bahwa udhiyah ini disyariatkan. Ini yang pertama kita ketahui Pak ya. Jadi para ulama itu seluruhnya sepakat bahwa udhiyah atau menyembelih hewan kurban itu disyariatkan, diperintahkan. Hanya saja kemudian mereka berbeda pendapat tentang perintahnya ini wajib atau sunnah. Nah, ini perlu kita ketahui Pak ya. Jadi mereka sepakat bahwa kurban ini diperintahkan. Hanya saja memang perintah dalam syariat ini terkadang menunjukkan kepada wajib, terkadang menunjukkan kepada sunnah. Ini yang dibahas oleh para ulama kemudian. Jadi setelah mereka bersepakat bahwa kurban ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya mereka berbeda pendapat tentang perintahnya ini wajib atau sunnah. Karena memang secara usul fikih bahwa wajib dan sunnah perintah. Jadi perintah. Jadi syariat kita itu hanya dua Pak ya, perintah dan larangan. Perintah itu antara wajib dan sunnah, larangan antara haram dan makruh. Maka ketika para ulama sepakat bahwa udhiyah diperintahkan, nah perintahnya ini apa? Wajib atau sunnah. Nah, pendapat yang pertama Al-Imam Abu Hanifah dan juga sebagian para ulama yang lain itu mengatakan bahwa udhiyah itu wajib hukumnya bagi yang mampu tentunya Pak ya. Kita bicara bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ini berbeda lagi, karena memang belum mampu untuk melaksanakan udhiyah. Maka Al-Imam Abu Hanifah dan juga sebagian para ulama yang lain itu mengatakan bahwa kurban ini wajib bagi yang mampu. Sehingga ketika seorang punya keluangan rezeki, mampu dia membeli hewan kurban tapi tidak berkurban, menurut Al-Imam Abu Hanifah dia berdosa. Karena berkurban itu hukumnya wajib menurut Al-Imam Abu Hanifah. Berbeda dengan jumhur ulama seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa udhiyah itu sunnah bagi yang mampu. Sehingga ketika pun ada orang yang memiliki keluangan rezeki tapi dia tidak berkurban, maka tidak sampai berdosa. Ini menurut jumhur ulama. Jadi memang para ulama berselisih pendapat dalam hukum berkurban ini. Nah, apa dalilnya gitu Pak ya? Karena para ulama ketika mereka menjelaskan sebuah hukum, mereka menjelaskan dalilnya.
Apa dalil yang menjadi landasan para ulama ini? Maka yang pertama Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, kenapa beliau mengatakan bahwa kurban ini hukumnya wajib bagi yang mampu? Beliau menjelaskan beberapa dalilnya. Namun dalil yang sering kali disebutkan oleh beliau adalah surat Al-Kautsar, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah kamu dan menyembelihlah kamu untuk Rabbmu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat kedua ini Pak, surat Al-Kautsar, itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata perintah, fi'lul amr, di mana secara ilmu usul fikih bahwa al-aslu fil amri lil wujub, bahwa asal dari kata perintah itu adalah menunjukkan kepada kewajiban. Jadi asal dari kata perintah, kalau kita menemukan kata perintah apapun dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW, maka pertama kali kita harus meyakini bahwa itu menunjukkan kepada wajib. Karena asal dari perintah adalah wajib. Dia akan turun kepada sunnah jika ada dalil yang lain. Ini kaidahnya. Jadi asal dari perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan ayat ini itu datang dengan kata perintah. Wanhar, kata Allah. Ini kata perintah fi'il amr, dan menyembelihlah kamu. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah kamu untuk Rabbmu. Maka ini kata perintah. Pada asalnya menunjukkan kepada kewajiban. Dan menurut Al-Imam Abu Hanifah tidak ada dalil lain yang menurunkan derajat perintah ini dari wajib kepada sunnah. Sehingga kemudian makanya Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa berkurban ini hukumnya wajib bagi yang mampu. Jika tidak dilakukan maka berdosa. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Nah, berbeda dengan jumhur tadi Pak ya. Jumhur ulama, kebanyakan para ulama, mereka mengatakan bahwa perintah berkurban dalam surat Al-Kautsar itu menunjukkan kepada sunnah karena ada dalil yang lain. Ini kata para ulama yang lain. Pada jumhur ulama mengatakan bahwa ada dalil yang lain yang menjelaskan bahwa perintah dalam surat Al-Kautsar itu bukan wajib tapi sunnah. Nah, apa dalilnya? Gitu Pak. Apa dalilnya? Maka jumhur ulama mengatakan bahwa dalil yang menunjukkan bahwa perintah kurban itu adalah sunnah yaitu sebuah hadis riwayat Muslim, di mana Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ay yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Kata Nabi SAW, jika kalian telah melihat hilal Dzulhijjah, telah masuk bulan Dzulhijjah, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya sampai kurban itu disembelih. Nah, hadis ini menunjukkan kepada sunnah Pak. Dari mana kita tahu sunnah Pak? Dari sabda Nabi, wa arada ahadukum ayyudhi, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban. Nabi katakan kalau sudah masuk 10 Zulhijjah, sudah masuk bulan Zulhijjah, dan salah seorang di antara kalian ingin, wa arada ahadukum ayyudhi, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban. Di mana keinginan itu sifatnya apa Pak? Sunnah atau wajib Pak? Keinginan, sunnah. Ini kata para ulama, sunnah. Sehingga Nabi SAW itu mengikat kepada keinginan masing-masing. Tidak memerintahkan. Sehingga ini menunjukkan kepada sunnah. Wa arada ahadukum ayyudhi. Jadi kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian punya keinginan untuk berkurban, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya. Jadi ini dalil hadis riwayat Muslim. Itu menunjukkan bahwa perintah dalam surat Al-Kautsar itu sifatnya sunnah.
Belum lagi Pak, ternyata ada beberapa riwayat dari para sahabat Nabi. Dalam riwayat Abdul Razzaq dan Al-Baihaqi, itu diriwayatkan para sahabat pun pernah meninggalkan kurban dengan sengaja, seperti Abu Bakar, Uthman, dan juga Abu Mas'ud Al-Ansari. Mereka bertiga pernah diriwayatkan mereka meninggalkan kurban dengan sengaja. Abu Bakar dan Umar disebutkan dalam hadisnya bahwa mereka berdua sengaja tidak berkurban untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa itu tidak wajib. Jadi mereka sengaja pernah suatu tahun itu mereka tidak berkurban sengaja, padahal mampu, sebagai bentuk penjelasan kepada masyarakat bahwa kurban itu tidak wajib. Begitu juga Abu Mas'ud Al-Ansari mengatakan, wa inni la musir, bahwasanya aku itu mampu, tapi aku tidak berkurban pada tahun ini. Kenapa? Khaufan, bahwasanya aku takut ayyaz'ama jirani annahu hatmun alayya. Aku takut bahwa tetanggaku beranggapan kurban itu nanti wajib. Jadi para sahabat itu langsung mengajarkan kaum muslimin dengan praktek. Mereka pernah sengaja meninggalkan, tidak berkurban di tahun-tahun, setahun atau 2 tahun. Kenapa? Untuk mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa kurban itu tidak wajib. Maka dari dalil yang disampaikan tadi, ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wallahu alam, yang lebih kuat adalah pendapat jumhur bahwa kurban itu sunnah. Karena memang tadi praktek para sahabat pun menunjukkan kepada kita bahwa hukumnya adalah sunnah. Namun tentu kalau kita mendapat ini Pak ya, kalau kita ingin selamat tentunya kita lakukan, pahalanya besar berkurban ini. Jadi setelah kita tahu bahwa hukumnya sunnah, bukan berarti kemudian ditinggalkan, tapi tetap diusahakan, karena tadi memang kewajiban dan sunnah sama-sama perintah. Hanya bedanya wajib itu perintahnya tegas, kalau ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah perintahnya tidak tegas, kalau ditinggalkan tidak masalah. Maka hukum berkurban wallahu alam yang lebih kuat adalah sunnah, sebagaimana ada riwayat dari para sahabat Nabi. Namun tetap sebagai seorang muslim hendaknya kita melaksanakan kurban, ya, melaksanakan kurban karena besar pahalanya dan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berkaitan dengan hukum berkurban itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk pada hewannya, Pak ya. Setelah kita mengetahui hukum berkurban, maka kita akan masuk kepada pembahasan ma yudhha bihi, yaitu apa yang dikurbankan, atau pembahasan tentang hewan apa yang dikurbankan. Maka tentu kita semua insyaallah sudah mengetahui Pak ya, bahwa hewan yang dikurbankan adalah bahimatul an'am, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Hajj ayat ke-34. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ketika itu Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj ini 34, liyashhadu manafi'a lahum. Allah bicara tentang haji di sini Pak ya, dalam surat Al-Hajj ini. Liyashhadu manafi'a lahum. Di mana haji ini dan juga amal-amal yang Allah syariatkan di bulan Dzulhijjah, itu Allah syariatkan liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang telah Allah berikan kepada mereka. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka berzikir kepada Allah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dan agar mereka kemudian berkurban atas atau bentuk syukur atas rizki yang telah kami berikan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Jadi memang Allah katakan hewan yang dikurbankan itu haruslah bahimatul an'am. Nah, apa itu bahimatul an'am Pak? Kalau kita lihat secara makna bahimah itu adalah sebutan untuk makhluk yang tidak berbicara jelas gitu Pak, atau tidak dipahami oleh manusia, itu namanya bahimah. Jadi Allah sebut dengan bahimatul an'am. Jadi bahimah adalah sebuah istilah untuk makhluk yang
ucapannya tidak dipahami oleh manusia, atau dengan kata lain tidak berbicara. Dan hewan tidak bicara Pak ya, maka disebut dengan bahimah. Maka semua hewan itu bahimah. Semua hewan. Karena tidak ada di antara kita yang ngerti bahasa hewan Pak ya. Semua hewan itu bahimah. Karena mereka tidak berbicara. Nah, apakah semua hewan bisa dikurbankan? Jawabannya enggak. Karena Allah ikat lagi bahimatul an'am. Harus bahimah yang an'am. An'am ini apa? Hewan ternak. Kalau kita lihat dalam surat Al-An'am gitu ya, artinya adalah hewan ternak yang berkaki 4. Karena ada hewan ternak yang kakinya 2 Pak ya, ayam diternakkan. Apakah kita boleh nyembelih ayam kurban? Enggak. Atau ikan lele gitu ya. Apakah boleh dikurbankan? Jawabannya enggak. Walaupun dia hewan ternak. Karena al-an'am itu adalah hewan ternak berkaki 4, yaitu unta, sapi dan kambing. Jadi memang hewannya itu sudah Allah tentukan harus bahimatul an'am. Di mana bahimatul an'am ini adalah bahimah hewan, an'am itu hewan ternak yang berkaki 4. Jadi unta, sapi, kemudian kambing. Ini Pak ya. Maka tidak boleh berkurban dengan ayam. Walaupun dia bebek gitu, nggak boleh. Atau ikan cupang bahkan nggak boleh Pak ya. Walaupun ada ternaknya. Maka ini nggak boleh. Kenapa? Karena Allah sudah tentukan bahimatul an'am. Baik. Maka ini dari jenis hewannya gitu Pak ya. Adapun dari jumlahnya, maka insya Allah semua kaum muslimin sudah tahu Pak ya, bahwa untuk kambing tentu hanya atas nama satu orang. Tapi dia boleh mengikutkan pahala keluarganya. Itu untuk kambing Pak ya. Jadi untuk kambing, memang kurban kambing ini atas namanya satu orang. Cuman dia boleh mengikutkan pahalanya untuk dia dan keluarga. Ini untuk kambing. Sementara untuk sapi dan unta itu tuh 7. Boleh dia sendiri, boleh dia patungan maksimal 7. Ini maksimal Pak ya. Minimalnya boleh sendiri, boleh berdua, boleh bertiga, boleh berempat, boleh berlima, boleh berenam, terserah untuk sapi dan unta. Jadi memang 7 ini adalah maksimal. Bukan juga keharusan. Kadang orang itu berpikiran harus 7 gitu Pak ya. Kalau berempat kayaknya enggak bisa. Enggak, 4 juga bisa. Berempat. 7 ini adalah maksimal. Jadi maksimal 7 orang, nggak boleh lebih. Itu maksudnya. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Itu Jabir radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa naharna ma'a Rasulillah amal Hudaybiyah. Kami pernah menyembelih bersama Nabi, berkurban bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-budna an sab'ah wal baqarah an sab'ah. 1 ekor unta kami patungan 7 orang, dan 1 ekor sapi kami patungan 7 orang. Walaupun memang ada pembahasan di unta Pak ya. Ada sebagian para ulama mengatakan untuk unta boleh 10 orang. Karena ada riwayat yang lain dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Ibnu Abbas mengatakan bahwa kami pernah berkurban bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fashtarakna fil budnah 10. Dan kami berpatungan untuk 1 ekor unta 10 orang. Jadi ada riwayat dari riwayat Imam Tirmidzi, dan ini hadisnya hasan, gitu Pak ya. Bahwa kata Ibnu Abbas untuk unta kami pernah ketika berkurban bersama Nabi itu 10 orang patungannya. Makanya kemudian Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan untuk unta ini boleh 10 orang. Walaupun memang wallahu alam yang lebih kuat jumhur ulama itu mengatakan tetap 7 ya, 7 untuk unta ataupun untuk sapi. Ini yang lebih kuat wallahu alam. Jadi memang ada sebuah riwayat, dan ini diambil oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Namun kebanyakan para ulama tetap mengatakan 7 untuk sapi dan 7 untuk unta. Dan ini insyaallah semua sudah masyhur Pak ya, sudah diketahui oleh semua kaum muslimin insyaallah. Nah, kemudian kita membahas tentang umurnya.
Di mana umur ini juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, la tadzbahu illa musinnah. Nabi katakan tidak boleh kalian berkurban kecuali dengan musinnah. Nah, apa itu musinnah? Musinnah ini adalah usia matang, Pak ya, untuk hewan. Dan untuk setiap hewan berbeda musinnahnya ini. Untuk unta dikatakan musinnah ketika dia telah berusia 5 tahun. Itu unta. Jadi di bawah 5 tahun tidak boleh dikurbankan. Jadi musinnahnya untuk unta itu 5 tahun. Adapun untuk sapi maka 2 tahun. 2 tahun masuk ketiga, Pak ya. Itu musinnah untuk sapi. Dan untuk kambing adalah 1 tahun. Jadi memang Nabi katakan la tadzbahu illa musinnah. Jangan kalian berkurban kecuali dengan hewan yang sudah musinnah, yaitu unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Dan itu bisa dilihat di giginya, Pak ya. Untuk kambing. Kambing itu biasanya dilihat di gigi. Bahwa musinnah itu biasanya gigi seri bawahnya itu sudah copot gitu, Pak, 2 lebih panjang. Karena kalau baru lahir kan dia kecil. Kecil 4 gitu. Maka yang 2 tengah itu sudah copot, dan ganti yang panjang. Itu musinnah, umur setahun berarti. Untuk kambing, Pak ya. Kambing biasanya bisa dilihat. Maka dilihat dari giginya. Jadi gigi bawahnya itu kan ada 4, Pak ya, gigi serinya. Jadi gigi seri yang tengahnya itu panjang. Yang sampingnya masih kecil, gigi susunya. Jadi dia kalau gigi panahnya panjang, Pak ya, agak panjang giginya. Sementara yang gigi susunya itu agak kecil, agak lebih ke kotak. Sementara gigi serinya atau gigi aslinya itu persegi panjang. Mana musinnah umur setahun kambing itu adalah kalau kita lihat gigi seri 4-nya itu, nah 2 di tengahnya sudah panjang, gitu ya. Sementara di sampingnya masih pendek. Maka ini umur yang harus dipenuhi untuk kurban. Kalau selain kurban maka boleh, Pak ya. Di bawah setahun kambing selain kurban boleh dimakan, disate, diguling, Pak ya, itu boleh. Tapi kalau untuk kurban memang harus 1 tahun untuk kambing. Berdasarkan sabda Nabi tadi, la tazbahu illa musinnah. Nah, ada terusannya apa hadis ini, Pak? Kata Nabi, la tazbahu illa musinnah illa ay ya'sura alaikum fatazbahu jaz'atan minad dha'n. Kecuali kalau kalian sulit, kambing yang setahun misalnya nggak ada, gitu Pak ya, maka fatazbahu jaz'atan minad dha'n, maka boleh menyembelih domba yang jaz'ah, usia 6 bulan. Ini keringanan, Pak ya, kalau sulit. Jadi kalau memang tidak ada misalnya kambing yang usia setahun, maka boleh seorang itu berkurban dengan domba yang berusia 6 bulan. Domba, Pak ya, dha'n itu domba. Kalau kambing nggak boleh. Kambing itu ma'iz. Kan domba sama kambing beda, Pak ya. Nabi berikan keringanan hanya dha'n. Dha'n itu domba. Domba kalau tidak ada domba yang setahun, boleh dia yang 6 bulan. Tapi kalau ma'iz itu kambing. Jadi kalau kambing dia harus setahun, tidak ada keringanan di situ. Nah, ini bedanya antara domba dengan kambing. Maka ini dari sisi usia, Pak ya, dari sisi usia hewan kurban ini. Nah, kemudian pembahasan kita berikutnya adalah tentang hewan mana yang lebih afdol, Pak ya, untuk dikurbankan. Ini juga sering ditanyakan, dan pembahasan ini juga sangat penting, bahwa hewan apa yang paling afdol untuk dikurbankan antara 3 ini, unta, sapi, dan kambing. Ini juga lagi-lagi menjadi perselisihan para ulama, Pak ya, tentang mana hewan yang lebih afdol untuk dikurbankan. Apakah kemudian unta, sapi, kemudian kambing, atau bagaimana? Nah, para ulama kemudian berbeda pendapat. Yang pertama adalah pendapat jumhur. Kebanyakan para ulama seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan juga yang lainnya. Pendapat yang pertama mengatakan yang lebih afdol tentu adalah yang lebih besar, yaitu unta, baru kemudian sapi, baru kemudian kambing.
Berbeda dengan Imam Malik dan para ulama dalam mazhab Malikiyah. Mereka mengatakan bahwa yang paling baik adalah kambing, yang paling afdol daripada unta dan sapi. Ini menurut Imam Malik dan para ulama dalam mazhab Maliki. Jadi ada dua pendapat para ulama tentang mana yang lebih afdol. Jumhur ulama mengatakan unta, sapi, kambing. Sementara Imam Malik mengatakan kambing dulu, baru unta dan sapi. Seperti itu. Nah, kenapa demikian? Maka kembali Pak ya, kalau kita mendapati perbedaan pendapat para ulama, maka dilihat dari dalilnya. Jumhur ulama, kebanyakan para ulama, dalilnya adalah hadis tentang sholat Jumat. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, "Man raha fi sa'atil ula, faka'annama qarraba budnah." Nabi ketika bicara tentang keutamaan sholat Jumat, datang pertama, kata Nabi, orang yang datang pertama sholat Jumat, maka dia dapat pahala seakan-akan berkurban unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah. Nah, orang yang setelahnya, orang yang datang di jam kedua ketika sholat Jumat, maka pahalanya lebih kecil, seakan-akan dia berkurban sapi. Kemudian kata Nabi lagi, orang yang datang ketiga, maka faka'annama qarraba kabshan aqran. Orang yang ketiga maka dapat pahala seperti kurban kambing bertanduk. Terus sampai akhirnya paling akhir itu telur, Pak ya. Hadis ini itu hadis Bukhari Muslim. Nabi sedang bicara keutamaan datang pertama kali untuk salat Jumat. Orang yang datang pertama itu seakan-akan berkurban unta. Semakin telat semakin turun gitu Pak ya, sampai telur nanti akhirnya. Sehingga hadis ini menunjukkan, kata para ulama, Nabi mengatakan bahwa yang lebih afdol itu adalah unta. Karena tadi orang yang datang pertama Jumatan dapatnya unta. Yang telat sapi, yang telat lagi kambing, artinya nurun. Dan posisi pertama adalah unta. Maka kata jumhur ulama, berdasarkan hadis tadi, maka yang lebih afdal adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Nah, berbeda dengan Imam Malik ya Pak. Imam Malik radhiyallahu an itu mengatakan kambing dulu. Yang lebih baik adalah kambing dulu. Apa alasannya? Alasannya beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Saffat di ayat 107. Di mana dalam surat ini Allah bicara tentang kisah Nabi Ibrahim ya, dengan Nabi Ismail. Dalam surat As-Saffat ini Allah kisahkan bagaimana Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Singkat cerita, dilakukanlah gitu Pak ya. Berangkatlah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail untuk menyembelih Nabi Ismail. Dan kita semua tahu Pak ya, ketika Nabi Ismail sudah sudah menghadap tanah. Jadi disembelihnya itu dari bawah, menghadap ke bawah ya, watallahu lil jabin. Jadi wajahnya itu ke arah tanah disembelihnya. Dan Nabi Ibrahim sudah siap menyembelih dari belakang. Watallahu lil jabin. Ketika ingin menyembelih anaknya, di ayat 107 surat As-Saffat Allah katakan wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti kemudian Nabi Ismail dengan dzibhin azim, dengan sembelihan yang agung, yang mulia. Di mana kata para ulama, Nabi Ismail itu dalam tafsir para ulama itu diganti dengan kambing, dengan kibash. Dan Allah katakan kibash ini adalah dzibhin azim, sembelihan yang agung. Dari situ Pak ya. Jadi Allah katakan kami ganti Ismail dengan kambing, yaitu apa? Dzibhin azim, dengan sembelihan yang agung. Jadi Allah sebut kibash yang menggantikan Nabi Ismail itu sebagai dzibhin azim, sebagai sembelihan yang agung. Itu dalil Imam Malik. Yang kedua, tentu kata Imam Malik adalah daging kambing ini lebih enak, lebih bagus gitu Pak ya. Ini kata Imam Malik. Ditambah lagi Nabi itu seringnya kurbannya kambing. Kalau kita lihat hadis-hadis tentang bagaimana Nabi berkurban, itu sering sekali Nabi itu kurbannya kambing.
Seperti misalnya disebutkan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi itu pernah berkurban di kabsyaini amlahaini aqranain. Nabi pernah berkurban dengan 2 ekor kambing putih dan bertanduk. Kita dapati lagi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini semua hadis Bukhari Muslim, ya. Hadis Aisyah mengatakan bahwa Nabi pernah berkurban dengan kambing yang yanzuru fis sawad. Putih tapi area matanya hitam. Wa yata'u fis sawad. Kaki-kakinya hitam. Wa yabruku fis sawad, putih perutnya juga ada corak hitam. Itu kambing. Ya, Pak ya. Maka kalau kita lihat dalam hadis-hadisnya Nabi seringnya berkurban kambing. Walaupun memang pernah unta, kayak ketika hadiu, beliau bayar hadiu 100 ekor unta. Nabi pernah 100 ekor unta, bukan patungan, bayar sendiri Nabi itu. Ketika haji wada. Jadi satu orang 100 ekor unta. Oh ya. Nabi pernah menyembelih lainnya, pernah. Tapi seringnya kambing. Makanya kata Imam Malik, yang lebih afdal adalah kambing. Dia kata Imam Malik. Maka di sini memang ada perbedaan pendapat para ulama tentang mana hewan yang lebih afdal untuk dipilih. Namun kemudian para ulama coba menggabungkan 2 pendapat ini, gitu Pak ya. Sehingga pada akhirnya para ulama setelahnya menyimpulkan bahwa urutan yang lebih afdal wallahu a'lam yang lebih kuat adalah pendapat jumhur. Jadi unta dulu. Ini urutannya Pak ya. Yang lebih afdal adalah unta sendiri, Pak. Ini afdalnya, Pak ya. Unta sendiri, sapi sendiri, kambing sendiri, unta patungan, sapi patungan. Itu afdaliyahnya. Jadi 1 ekor kambing sendiri, menurut kebanyakan para ulama sekarang itu lebih baik daripada patungan. Tapi bukan berarti yang patungan nggak bagus, Pak. Bukan. Pahalanya besar semua. Kita bicara tentang hal-hal yang besar. Ini antara besar dengan besar, bukan besaran kecil, enggak. Tapi yang afdal mana? Wallahu a'lam, kata para ulama, yang sendiri itu lebih afdal daripada yang patungan. Jadi urutannya unta sendiri, sapi sendiri, kambing sendiri, kemudian unta patungan dan sapi patungan. Maka ini Pak ya, ini yang dikumpulkan oleh para ulama kemudian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian tentang aibnya. Nah, aib ini juga sering kita dengar Pak ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi aib yang tidak boleh ada dalam hewan kurban, yang membuat hewan kurban tidak sah. Nabi sebutkan ada 4 Pak ya, bahwa arba'ah la yujzina fil adhahi. Ada 4 aib yang tidak sah kata Nabi dalam hewan kurban. Yang pertama al-awra al-bayyin awruha, yaitu yang matanya picek, yang jelas piceknya. Apalagi buta. Jadi aura itu sakit mata Pak ya. Jadi aura itu sakit mata, picek matanya. Al-aura al-bayyin auruha kata Nabi. Apalagi buta nggak boleh untuk kurban. Kalau untuk dimakan boleh. Untuk dimakan di luar Idul Adha boleh, silakan. Tapi kalau untuk kurban ini nggak boleh. Al-aura al-bayyin auruha kata Nabi. Yang kedua al-arja al-bayyin arjuha, yang pincang, yang jelas pincangnya. Ini nggak boleh, tidak sah. Kemudian al-maridah al-bayyin maraduha, yaitu yang sakit keras, yang nampak sakitnya. Ini ayat yang ketiga Pak ya. Jadi al-maridah al-bayyin maraduha. Kemudian yang keempat adalah yang kurus. Yang kurus, yaitu yang kurus kering sekali. Maka ini nggak boleh. Ini aib 4 ini Pak ya. Ada 4 aib ini nggak sah. Yang pertama dari mata, ya Pak ya, matanya tidak boleh sakit, apalagi buta. Kakinya tidak boleh pincang, apalagi buntung. Kemudian sakit keras, apapun itu, ketika nampak sakit keras gitu Pak ya, sakit, maka ini nggak boleh juga dikurbankan. Dan yang keempat ketika kurus kering, ini juga tidak boleh dikurbankan. Ini aib yang membuat kurban tidak sah. Termasuk yang kelima Pak ya, dimasukkan oleh kebanyakan para ulama, aib yang kelima adalah telinga. Telinga ini tidak boleh somplak gitu Pak ya. Bukan di ditandain boleh ya Pak ya. Kadang kan sapi ada tandanya Pak ya. Tandain boleh, tapi kalau somplak dia terpotong
Maka ini masuk, para ulama menambahkan yang kelima berdasarkan perkataan Ali. Ali bin Abi Thalib mengatakan, umirna an nastashrifal aina wal udhun. Kata Ali bin Abi Thalib, kami diperintahkan oleh Nabi untuk memperhatikan mata dan telinga hewan kurban. Sehingga telinga ini dimasukkan oleh para ulama yang kelima. Telinganya tidak boleh sobek. Tidak boleh sobek. Tapi kalau ditandain, ditindik, itu enggak masalah. Nah, adapun aib-aib yang lain ini sifatnya makruh. Seperti tanduknya patah, gitu ya. Itu makruh. Atau ompong, atau enggak ada ekornya. Ini aib-aib yang makruh tapi sah. Tapi sah. Dia tidak membuat kurban tidak sah. Jadi ini adalah aib-aib yang makruh, tapi dia tetap sah. Ini adalah berkaitan dengan aib-aib dalam berkurban. Kemudian juga dari dari pembagian. Nah, ini pembagian. Setelah kita tahu hewannya, apa yang dimanfaatkan, gitu ya. Apa yang dimanfaatkan oleh si sahibul kurban ini. Maka kalau kita lihat dalam ayat-ayat ataupun dalam hadis Nabi, terutama dalam surat Al-Hajj dari ayat 27 dan 36-nya, Pak ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang apa yang harus kita lakukan dari hewan kurban ini. Misalnya dalam ayat 27 Al-Hajj, Allah mengatakan fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Hewan kurban itu pertama fakulu minha, makan darinya. Sehingga sahibul kurban dianjurkan untuk makan. Ini perintahnya sifatnya anjuran, Pak ya. Sifatnya anjuran. Bukan kewajiban. Afwan, Al-Hajj 28 kalau tidak salah. Al-Hajj 28. Fakulu minha wa atimul ba'isal faqir. Makan darinya, kemudian berikanlah, sedekahkanlah kepada orang fakir. Ada dua kalau kita lihat dalam ayat ini. Al-Hajj 28 dan juga 36. Allah katakan di ayat 36-nya fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar. Makanlah darinya dan berikanlah makanan kepada orang miskin, baik yang minta ataupun tidak minta. Maka di sini ya Pak ya, kalau kita sudah berkurban, anjuran yang pertama bagi sahibul kurban adalah memakan hewan kurbannya. Dan yang kedua adalah dia kasih sedekahkan kepada orang miskin. Namun kalau kita lihat di hadis Nabi, dalam hadis Bukhari, Nabi sebutkan ada 3. Kulu wa at'imu waddakhiru. Nabi katakan makanlah dan sedekahkanlah dan simpanlah. Jadi ada 3 kalau kita lihat dalam hadis. Sehingga ada tambahan, ada 3 ini antara 3 ini. Sahibul kurban dianjurkan dia makan dari kurbannya. Yang kedua disedekahkan, dikasih, dibagikan maksudnya. Yang ketiga itu disimpan. Makanya kemudian para ulama ada yang mengatakan disunnahkan dibagi 3 gitu Pak ya. Kurban itu sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, sepertiga disedekahkan. Tapi ini sifatnya sunnah Pak ya, anjuran. Sifatnya sunnah. Jika seandainya ada sahibul kurban gak mau makan, ya gak masalah, silakan. Atau sahibul kurban ngambil semuanya, boleh nggak Pak? Makan semuanya sendiri, boleh nggak Pak? Dia nyembelih kambing, nggak bagi-bagi sama sekali, makan sendiri, boleh nggak Pak? Jawabannya boleh-boleh aja, gitu Pak. Cuma dia enak nggak sama tetangga, gitu aja Pak ya. Nah, kalau boleh, karena itu haknya Pak ya. Karena kurban itu adalah nyembelihnya, dagingnya terserah. Mau dia makan semua secara hukum nggak masalah. Cuman tadi anjurannya memang gitu ya, dia bagikan. Dia makan sebagian aja. Fakulu minha, dalam ayatnya fakulu minha, bukan fakulu kullaha. Allah nggak bilang makanlah semuanya, enggak. Anjurannya makan sedikit. Tetap dia nyicip, tetap dia makan hasil kurban dia, tapi kemudian disedekahkan sisanya. Jadi seperti itu Pak. Ini adalah peruntukan dan tidak boleh dijual. Sahibul kurban tidak boleh menjual apapun itu. Kalaupun kita kemudian menyewa tukang jagal, gitu Pak ya, bayar pakai uang. Bayar pakai uang, dagingnya dikasih atau enggak Pak? Dikasih sebagai hadiah. Bukan berarti kita nggak boleh kasih daging tukang jagal Pak ya, bukan.
Tapi yang tidak boleh adalah si daging itu sebagai jasa, bayar jasa, enggak, upahnya. Jadi kita bayar pakai uang jasanya, daging ini sebagai hadiah, disedekahkan kepada tukang jagal ini. Jadi memang ini kata Ali bin Abi Thalib ya, bahwa kami itu diperintahkan oleh Nabi, kata Ali bin Abi Thalib, untuk membagikan semua kurban, baik dari dagingnya, dari kulitnya, dan wala nu'ti syai'an minha, kami tidak kasih sebagai upah dari hewan kurban ini kepada tukang jagal. Nahnu nu'tihi min indina, kata Ali, kami bayar pakai uang kami, tukang jagalnya. Dagingnya dikasih sebagai hadiah. Jadi dikasih daging silakan, tapi sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Ini adalah pembagian Pak ya. Jadi pembagian hewan kurban tadi. Nah, kemudian waktunya gitu Pak ya. Waktu penyembelihan. Setelah kita bahas tentang hewan kurbannya, sekarang waktunya. Kapan melaksanakan sembelih kurban ini kita semua sudah tahu Pak ya. Dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan hari tasyrik asar ya Pak ya, sebelum maghrib. Di hari tasyrik yang ketiga itu batasnya sebelum maghrib. Itu batas bolehnya berkurban. Setelah salat Id tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan tanggal 13 sebelum maghrib. Maka ini adalah waktu dibolehkannya seorang berkurban. Tapi kalau kita bertanya lebih afdol mana? Lebih afdol adalah di tanggal 10. Ini afdolnya Pak ya, di tanggal 10 setelah salat Id. Itu yang lebih afdol daripada hari-hari ini. Kenapa demikian? Karena dia masih di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, di mana hari-hari ini itu adalah hari-hari amal soleh sangat Allah cintai. Sehingga kalau kita bertanya yang afdol mana, para ulama mengatakan sepakat mereka yang afdol adalah di tanggal 10. Berkurban di tanggal 10 itu afdol. 11, 12, 13 boleh, tapi afdolnya adalah di tanggal 10. Maka ini adalah berkaitan dengan dengan penyembelihan, waktu penyembelihan. Nah, terakhir barangkali Pak ya, sekarang kita bisa bahas tentang penyembelihannya. Kalau tadi tentang hukum berkurban, hewan kurbannya gitu Pak ya, tadi afdolnya apa, bagaimana cara mengurusnya, kemudian juga waktu penyembelihan. Nah, sekarang yang menyembelih gitu Pak ya, orang yang menyembelih dan adab menyembelih. Maka tentu orang yang menyembelih pertama adalah harus seorang muslim atau ahlu kitab. Ini banyak, tapi ini kalau Idul Adha muslim mestinya. Kalau sembelihan ahlu kitab boleh. Ahlu kitab itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasr. Ini yang dibolehkan. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Maidah, ya Pak ya, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Bahwa sembelihan ahlu kitab itu halal buat kalian. Maka harus yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahlu kitab, Yahudi ataupun Nasr. Selama kita tahu mereka menyembelihnya bukan untuk berhala. Ini Pak, ini dikasih catatan Pak ya. Ahlu kitabnya, selama kita tahu dia menyembelihnya bukan untuk berhala. Kalau kita tahu betul-betul, kita lihat atau dengar misalnya ada orang ahlu kitab menyembelih untuk berhala mereka, ini nggak boleh. Beda Pak ya. Jadi yang boleh adalah ketika kita nggak tahu mereka menyembelih untuk berhala. Tapi kalau kita tahu, maka ini nggak boleh. Jadi ini adalah orang yang menyembelih. Kemudian juga ya Pak ya, di sini tidak disyaratkan apakah harus laki-laki atau perempuan, boleh dua-duanya. Kalau dia bisa menyembelih perempuan ya silahkan gitu Pak ya, boleh, sah. Sembelihan wanita sah. Sembelihan mumayyiz, anak kecil yang mumayyiz Pak ya, bukan anak kecil sekali, mumayyiz sah kata para ulama. Jadi memang muslim di sini itu mau laki-laki, perempuan atau mumayyiz, batasnya mumayyiz, yang penting berakal. Yang penting berakal. Kalau tidak berakal nggak boleh. Jadi mumayyiz, perempuan, laki-laki boleh. Dia menyembelih. Ini yang pertama Pak ya, dari orang yang menyembelih. Kemudian ketika menyembelihnya, tentu kita tahu Pak ya, di antara sunnahnya adalah berbuat baik kepada si hewan ini. Yang pertama adalah idja', jadi dibaringkan, ya, jadi dibaringkan.
Dan ini khusus untuk sapi dan kambing dibaringkan. Adapun untuk unta maka memang cara menyembelihnya berdiri, sunnahnya. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj tadi, ayat ke-36. Jadi memang untuk unta itu Allah sebutkan fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf. Kata Allah dalam Al-Hajj 36. Kata Allah, ketika kalian menyembelih unta, fadhkurusmallahi 'alaiha, sebutkanlah nama Allah shawaf, dalam keadaan dia berdiri di atas 3 kaki. Shawaf itu dia berdiri di atas 3 kaki. Jadi kaki kanannya diikat. Dia berdiri kaki kiri dan 2 kaki belakang. Itu untuk unta, Pak ya. Karena unta itu bukan disembelih tapi dinahar namanya. Ditusuk di pangkal lehernya. Gitu, Pak. Dinahar, itu namanya nahar. Kalau nyembelih adalah zabah. Beda, Pak ya, nahar. Jadi kalau unta karena lehernya panjang, dia ditusuk atau dipotong di pangkal leher. Nah, itu dalam keadaan berdiri. Allah katakan dalam surat Al-Hajj ayat 36, fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf. Jadi ucapkanlah nama Allah ketika menyembelih dalam keadaan dia berdiri. Itu yang tenang buat dia. Unta itu tenangnya berdiri gitu, Pak ya. Tapi kalau sapi dan kambing maka dibaringkan. Dan disunnahkan menghadap kiblat, gitu, Pak ya. Si hewannya itu dan juga si penyembelihnya. Tapi ini sunnah hukumnya, anjuran. Karena Nabi juga dalam hadis riwayat Abu Dawud, beliau menghadapkan hewannya ke kiblat, gitu, Pak ya. Tapi ini sunnah. Kalau memang sulit, nggak usah dipaksain. Karena sapi itu kadang kalau sudah jatuh, gitu, Pak ya, ngadapnya ke sana, misalkan berat 1 ton, Pak ya, nggak usah ditarik-tarik, ya udah sembelih aja, bismillah. Jadi kalau memang sudah tidak menghadap kiblat, tidak usah dipaksa ditarik, gitu, Pak ya. Kalau menyulitkan. Jadi sifatnya anjuran, gitu, Pak ya. Kalau sapinya besar, jatuhnya sudah terlanjur tidak menghadap kiblat, nah itu nggak usah memberatkan diri, Pak ya, ditarik-tarik enggak. Maka ya sudah, bismillah, sembelih di situ. Jadi sifat ini adalah anjuran. Jadi ini adalah hewannya. Dan jangan kemudian kita mengasah pisau di depannya, gitu, atau menyembelih hewan lain di depan hewan yang lain. Ini juga tidak boleh, Pak ya. Dikatakan dalam hadisnya, aturidu antumit mautat, aturiduna antumitahu mautat. Ketika ada Ibnu Abbas melihat ada orang yang mengasah pisau di depan hewan, maka dikatakan aturidu antumitahu mautat. Apakah engkau ingin membunuhnya berkali-kali? Itu adanya membuat dia takut mengasah pisau di depan hewan. Maka ini ihsan, Pak ya, harus berbuat baik ketika menyembelih. Jadi memang hewannya harus tenang. Dan ketika menyembelih, gitu, Pak ya, seorang sahibul kurban dianjurkan menyembelih dengan tangannya sendiri. Jadi sahibul kurban yang menyembelih, kalau dia mampu. Kalau dia nggak mampu, maka boleh dia mewakilkan orang lain. Karena Nabi SAW menyembelih dengan tangannya sendiri. Dan juga para sahabat menyembelih sendiri. Sehingga dianjurkan sahibul kurban dia menyembelih kurbannya. Kalau dia bisa, kalau dia mampu. Kalau enggak, maka boleh diwakilkan. Nah, kemudian yang terakhir, Pak ya, jangan lupa baca bismillah. Paling sedikit bismillah. Paling sedikit adalah bismillah. Allah katakan dalam surat Al-An'am 121, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Janganlah kalian memakan hewan yang disembelih tanpa disebut nama Allah. Bahkan di hadis-hadisnya Nabi itu menyebut bismillah Allahu Akbar. Ada banyak, Pak ya, tapi minimal bismillah. Bismillah. Boleh bismillah Allahu Akbar. Nabi juga pernah bismillah Allahu Akbar. Nabi juga pernah mengatakan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Bismillah Allahu Akbar. Ini lebih panjang lagi, Pak ya. Bismillah Allahu Akbar atau Allahumma taqabbal. Ya Allah, terimalah dari siapa? Ya, Allahumma taqabbal min siapa? Sebutkan namanya. Nabi menyembelih Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ummati Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, dari keluarganya, dari umatnya. Bismillah Allahu Akbar. Itu panjang lagi. Ada yang lebih panjang lagi, Pak ya, dalam hadis riwayat Abu Dawud. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Kemudian Allahumma
minka walaka. Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Bismillah, Allahu Akbar. Nabi juga pernah seperti itu. Dalam hadis terdapat pendapat ini panjang. Dan ini semua boleh karena ada hadisnya. Namun minimal bismillah. Minimal bismillah, baik bismillah. Sembelih seperti itu. Baik, ini adalah cara menyembelih. Dan bagaimana kalau lupa, Pak? Ini terakhir, Pak. Bagaimana kalau lupa baca bismillah, Pak? Apakah kurbannya jadi tidak sah, Pak? Tidak boleh dimakan? Bagaimana, Pak? Kadang ada orang lupa, Pak, ketika dia menyembelih, saking tegangnya barangkali, Pak ya, lupa bismillah dia. Apakah sah kurbannya, Pak? Para ulama mengatakan sah, kalau lupa sah. Kalau lupa, Pak ya, bukan sengaja. Jadi kalau lupa, maka tetap sah. Sehingga dia diampuni di situ karena memang Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan yang dilakukan karena lupa. Sehingga tidak dibuang kambingnya, enggak, Pak, tetap. Jadi tetap sah karena dia lupa. Demikian barangkali, Pak ya, fikih kurban singkat yang kita bahas pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan barangkali. Silakan Pak Anwar. Kalau dari hadisnya itu Ali bin Abi Thalib mengatakan jazzar, ya, Pak. Jadi jazzar yang disebut tidak boleh dikasih pada saat ada jazzar. Nah, dimana jazzar itu secara bahasa adalah yang dibayar untuk baik itu menyembelih dan mengolah. Tapi dibayar. Bukan orang yang sukarela, jazzar itu. Karena ada orang yang enggak dibayar tapi dia bantu. Maka ini bukan jazzar tadi, dia bukan upah tadi. Karena dalam kasusnya ketika itu Ali bin Abi Thalib juga ikut nyembelih juga sebenarnya Ali bin Abi Thalib. Cuma karena memang jumlahnya banyak, sehingga ada menyewa beberapa orang jazzar untuk mengurus kurbannya, kurban Nabi pada saat itu, hadyu Nabi. Karena hadyu Nabi kan tadi 100 ekor unta, Pak ya. Itu hadyu Nabi, membayar hadyu ketika haji itu 100 ekor unta. Di mana Nabi menyembelih sekitar 60 ekor, sisanya dikasihkan ke Ali. Itu Nabi menyembelih 60 ekor sendiri, Pak ya, unta. Di usia 60 tahun. Jadi bukan usia muda, Pak ya. Itu Nabi Masya Allah kuatnya, 60 tahun, 60 unta disembelih sendiri. Nah, ketika itu sisa 40 Nabi alihkan kepada Ali bin Abi Thalib dan juga menyewa beberapa orang. Maka kata Ali bin Abi Thalib di situ, Ali juga menyembelih tapi ada jazzar tadi. Jazzar ini tidak dikasih apapun kecuali uang saja. Artinya bukan dikasih upah dari dagingnya, tapi dari uang yang dibayar langsung oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi termasuk dia menyembelih atau juga dagingnya selama dia dibayar untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi barangkali, Pak? Yang murid kalau dia dibayar, gitu, Pak ya. Sama, dia masuk kepada jazzar tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Silakan Pak, tafadhol. Yang betina. Berkurban dengan betina boleh, ya Pak ya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan sepakat para ulama boleh. Jadi memang untuk jenis kelamin hewan itu boleh jantan atau betina. Cuman memang afdolnya jantan. Ya, tapi kalau boleh atau tidak, Al-Imam An-Nawawi mengatakan boleh. Jadi boleh, Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi barangkali, Pak? Lagi Pak Anwar, teman-teman. Pas sekarang saya berkorban bukan yang bagian daging. Iya, jadi kebanyakan tuh yang kelola itu panitia. Nah. Jadi kayak panitia kurban atau apa. Jadi akhirnya tuh panitia itu yang menentukan olahan daging ini ke siapa. Termasuk daging. Nah itu jadi gimana?
Pertama boleh Pak. Yang pertama karena memang sohibul kurban untuk zaman kita sekarang memang sekarang kita lewat masjid gitu Pak ya. Beda pada zaman Nabi dulu mereka sendiri-sendiri. Itu bedanya karena pada zaman Nabi mungkin barangkali muslim waktu itu tidak sebanyak sekarang. Sehingga mereka sendiri-sendiri nyembelih di rumah sendiri. Atau nyembelih ada yang di di lapangan gitu Pak ya. Sendiri, kulitnya sendiri, motong sendiri, bagi sendiri. Itu dulu pada zaman Nabi. Nah pada zaman kita kembali tadi Pak ya, apakah mungkin karena kaum muslimin sudah bertambah banyak, begitu juga skill menjagal juga nggak semua orang bisa, sehingga diberikan kepada panitia tadi. Nah dalam hal ini, si panitia, si sohibul kurban berarti dia sudah menyerahkan urusannya kepada panitia. Jadi memang secara secara tidak langsung ketika dia titip ke panitia, dia memang sudah menitipkan, sudah mensedekahkan si kurbannya ini, silakan kepada panitia dibagikan kemana. Dia sudah ngasih, artinya dia ngasih ke panitia itu. Nah makanya kemudian sekarang banyak beberapa panitia itu ya dikelirkan di akad di awalnya aja. Jadi memang ditanya kepada sohibul kurbannya, ada mau ambil bagian berapa, kemudian sisanya dikasihkan kepada panitia seperti itu, biar panitia yang membagikan. Maka kadang ada seperti itu juga Pak ya. Jadi diakadkan di awal secara lisan atau secara tulisan, biasanya kadang Google Form, kadang sekarang itu, sehingga lebih jelas lagi. Jadi si sohibul kurban itu memang sudah memberikan wewenang, mewakilkan kepada panitia ini untuk dibagikan, terserah kepada dia. Seperti itu. Allah alam. Nah, ada lagi mungkin Pak? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalau berkorban itu buat orang yang sudah meninggal. Atau Hukumnya ada gimana? Keterangan. Atau berkurban untuk orang yang sudah wafat gitu Pak ya. Pertama, kalau secara hukum sebagian para ulama membolehkan seperti Imam Ahmad. Jadi boleh berkurban atas nama orang yang telah wafat. Cuman memang walaupun dibolehkan, tapi ini tidak dianjurkan. Gitu Pak ya. Jadi para ulama mengatakan boleh, bisa sampai insyaallah, karena dia bentuknya sedekah. Dia sedekah itu sampai kepada mayit. Gitu Pak ya. Jadi para ulama mengatakan bisa sampai, boleh, tapi tidak dianjurkan. Lebih baik yang berkurban itu orang yang hidup. Karena orang yang hidup itu yang butuh tambahan amal. Dan diikutkan keluarganya, sebenarnya diikutkan keluarganya masuk ke dalamnya orang yang sudah wafat juga. Sehingga para ulama tetap tidak menganjurkan walaupun dia boleh. Jadi kalau yang afdal itu adalah orang yang hidup. Karena kewajiban ini adalah untuk orang yang bukan kewajiban, anjuran perintah kurban ini adalah untuk orang yang hidup. Sehingga yang lebih afdal adalah orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah wafat. Tapi jika dilakukan menurut Imam Ahmad itu boleh sampai. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi mungkin Pak? Sudah barangkali Pak? Nah, demikian Pak, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.